Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat soleh-soleha Sekolah Adab SD Muhammadiyah 2 dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam Kalam Ramadan. Yang kemarin kita sudah masuk di kalam Ramadan yang pertama, dan hari ini kita lanjutkan ke kalam Ramadan kedua atau kalam Ramadan jilid 2 di bulan puasa tahun ini. Insya Allah, sahabat soleh-soleha dimanapun berada, supaya tetap stay tune di layar handphonenya masing-masing, segera buka channel Instagram Sekolah Adab Surabaya, karena nanti akan ada pembahasan-pembahasan menarik terkait kalam Ramadan pada sore hari ini, yang jelas dengan narasumber yang berbeda daripada bulan atau daripada di hari kemarin, dan pastinya ke lokasi atau ke tempat yang berbeda juga. Kalau kemarin kita ajak kalian ke Uni Emirat Arab atau di Abu Dhabi, dan sekarang kita akan berlabuh lagi ke negeri kita tercinta, sebelum nantinya kita akan berlabuh lagi ke negeri yang lainnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari yang penuh semangat ini, Kalam Ramadan jilid 2 sudah kedatangan narasumber yang insya Allah luar biasa, yang mana tema yang nanti kita bicarakan adalah tema di kalangan kita semua, ya, di kalangan sahabat soleh-soleha semuanya, yang pastinya dengan narasumber yang hebat akan dikupas tuntas semuanya mengenai tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Apa tema kita pada sore hari ini? Ya, tema kita Kalam Ramadan jilid 2 pada sore hari ini adalah push rank atau push rank diri di bulan yang suci. Kita ketahui bahwasanya push rank tidak hanya di layar HP saja ketika main Mobile Legends saja, akan tetapi di bulan Ramadan, di bulan suci ini, kita juga harus push rank diri kita supaya kita bisa menambah ilmu, menambah ibadah-ibadah kita semuanya. Langsung saja kita persilakan kepada narasumber kita. Ya. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Erik atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami hormati Kepala Sekolah Adab SD Muhammadiyah 2 Surabaya, dan juga Ustadz-Ustadzah yang mengajar juga di SD Muhammadiyah 2 Surabaya, dan kepada sahabat soleh dan solihah SD Muhammadiyah 2 Surabaya yang saat ini masih asik, masih semangat mengikuti kegiatan Kalam Ramadan yang sudah berjalan di sesi yang kedua ini, Ustaz Erik, ya. Sesi yang kedua, di mana pada sore hari ini saya diminta memberikan materi mengenai push rank diri di bulan yang suci. Namun perlu kita pahami, Ustaz Erik, bahwasanya di Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anak semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sahabat soleh dan solihah, puasa itu pastinya mengajarkan kita bagaimana ketika siang hari atau pagi harinya kita benar-benar mengalami dahaga, mengalami letih, mengalami lemas. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar hamba Allah, hamba-hamba Allah yang membutuhkan kenikmatan atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, istilahnya bukan mukjizat, tapi istilahnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah yang terindah itu salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa adanya nikmat iman dan Islam, anak-anakku sekalian, saya yakin Ustadz Fahmi, Ustadz Erik, dan
para anak-anak soleh dan solihah, sahabat-sahabat semuanya yang hari ini ikut live langsung, bahwasanya iman itu merupakan pondasi kita semuanya. Di mana Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Allah itu mengubah kalimat atau merubah kalimat atau merubah ayat-ayat Al-Qur'an yang biasanya Allah menegaskan kalau perintahnya wajib, di situ dirubah menjadi kutiba. Berarti di situ bukan lagi perintah, tapi di situ dijelaskan bahwasanya kutiba itu kalimatnya adalah kata bayak tubuh dalam bahasa Arab. Artinya tertulis, sudah terjadwal, sudah termaktub sebelum umat-umat yang terdahulu. Jadi kenikmatan puasa itu merupakan pelajaran atau istilahnya adalah belajar memperbaiki diri kita semuanya, anak-anakku sekalian. Alias yang ditema tadi push rank. Nah, saya yakin sahabat-sahabat soleh dan solihah tidak asing lagi dengan kalimat Mobile Legend, tidak asing lagi dengan kalimat game online, khususnya Mobile Legend, di mana ada tingkatannya. Tingkatan yang tertinggi katanya dari anak-anak yang saya temui generasi milenial itu Medical Glory, Medical Honor dan teman-temannya. Wong saya sendiri aja main juga masih sampai di Legend, ya kan, belum sampai ke sana. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu juga punya tingkatan-tingkatan yang perlu ditingkatkan lagi. Contoh misalkan, bagaimana orang tua mendidik anaknya berpuasa. Nah, itu bagian dari push rank juga, di mana anak-anak usia dini misalkan TKA, TKB, kelas 1, 2 yang mungkin tidak bisa menjalankan ibadah puasa dari sahur sampai menjelang maghrib, maka sebagai orang tua, tugas kita adalah mendidik bagaimana misal membangunkan sahur. Itu kan juga edukasi bahwasanya di sahur itu ada keberkahan. Oh ya, anak-anak kita didik bangun pagi. Untuk entah kalau misalkan di luar bulan Ramadan nanti kok ternyata kok anak kita mau bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud. Nah, karena di bulan Ramadan diganti sahur, kita didik untuk makan sahur minimal. Kalau misalkan susah untuk makan, disuruh minum air untuk bersahur. Kayak gitu Ustaz. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, orang tua yang ada di rumah, saya rasa push rank ini sangat menarik untuk kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk mencapai target sampai Mythical Glory ya, atau di Mobile Legend itu ya, yang biasanya pakai ada yang Balmond dan teman-temannya itu. Jadi, misalkan hari ini anak tersebut tidak mau menjalankan ibadah sampai maghrib tiba atau terbenamnya matahari, minimal diajarkan duhur, diajarkan makannya baru mendengar adzan duhur. Nanti dilanjut lagi asarnya, push rank-nya. Jadi tingkatan untuk menuju step by step-nya itu sehingga anak-anak mampu menjalankan dari duhur ke asar, itu tidak makan, tidak minum, dilanjut lagi dari asar sampai maghrib tidak makan minum. Jadi anak-anak secara tidak langsung sudah terbiasa untuk menahan haus, menahan lapar. Meskipun awalnya pasti sangat berat, merengek-rengek. Terus terang, di rumah saya juga mengajak anak kami push rank di rumah. Jadi anak-anak kami itu kadang-kadang kita ajak bangun sahur, meskipun agak berat karena memang masih usia dini. Tapi apa salahnya sebagai orang tua atau adik-adik sekalian untuk mengajak untuk bangun sahur? Tidak ada salahnya. Termasuk mendidik anak-anak soleh dan solihah ini semuanya, para sahabat, mendidik diri kita untuk menahan lapar, menahan haus, untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Itu sekilas edukasi untuk kegiatan berpuasa di bulan Ramadan. Caranya seperti itu. Nah, untuk anak yang kelas 4 sampai kelas 6, saya rasa Ustadz mampu untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan selama 1 hari penuh, atau dari sahur sampai maghrib. Yang perlu ditingkatkan apa? Ditingkatkan adalah bagaimana orang tua atau ayah ibu di rumah mengajak, memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Kalau waktunya bulan Ramadan, yang harus ditingkatkan adalah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penyeimbang bulan puasa adalah as-shalah, salat. Karena di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Hanya di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan itu ada. Kapan lagi?
Sedangkan kita di luar Ramadan kadang-kadang malas sekali untuk bangun sebelum subuh alias sholat tahajud. Maka sebagai edukasi orang tua, ajaklah anak-anak kita untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, ajak untuk meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ajak anak-anak kita untuk tadarus di entah boleh kalau tadarus boleh di rumah bersama-sama keluarga, atau mungkin biarkan anak-anak kita ikut nimbrung tadarus di musola-musola terdekat atau di masjid-masjid terdekat setelah sholat tarawih. Itu merupakan edukasi bahwasanya di bulan Ramadan itu ada anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gunakanlah ibadah-ibadah untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita itu butuh teladan, anak-anak kita itu butuh edukasi, contoh real. Bagaimana anak-anak kita mau pergi ke masjid kalau orang tuanya saja tidak pernah mengenalkan masjid? Bagaimana orang tua itu mau mengenalkan ibadah sholat 5 waktu, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya untuk sholat? Jangankan jamaah ke masjid, untuk mengajak sholat saja tidak pernah. Bagaimana kita memiliki anak-anak yang kelak menjadi anak yang soleh dan solihah? Maka Ramadan kali ini merupakan introspeksi bagi dunia pendidikan, baik orang tua, guru, dan anak-anak sendiri. Bagaimana orang tua di rumah membantu seorang guru yang ada di sekolah, mengingatkan sholatnya anak-anak, mengajak anak-anak untuk berjamaah, mengajak anak-anak sahur, berbuka, bahkan mengajarkan anak-anak untuk berbuka puasa dengan cara yang baik, itu sangat perlu menurut saya. Karena kenapa? Karena kadang-kadang orang yang berpuasa, karena saking laparnya, saking hausnya, mereka makan dulu kenyang sehingga apa? Sholat maghribnya agak mundur, sholat ibadah yang lainnya agak terganggu karena fokus dengan makan-makan tadi. Barangkali itu pengantar awal dulu, Ustadz Erik. Mungkin ada yang mau ngajak diskusi di luaran sana, atau anak-anak ada yang mau bertanya, orang tua boleh bertanya, nggak apa-apa. Kita santai saja kali ini. Oke, Ustadz, Masya Allah. Itu tadi ya para pemirsa semuanya yang sedang menonton live Instagram khususnya Sekolah Adab Surabaya. Barusan disampaikan oleh Ustadz Fahmi terkait awal pembuka dari makna pusreng diri di bulan yang suci. Bahwasanya kita ketahui kalau mungkin teman-teman semuanya ya, sahabat Sekolah Adab, ketika pusreng itu hanya full menatap layar handphonenya saja. Tapi di sini kita ambil makna yang luar biasa, bahwasanya pusreng diri tidak hanya sekedar bermain game, bermain Mobile Legends saja, tapi bisa kita buat untuk mempusreng diri kita khususnya di bulan suci ini. Yang mungkin susah untuk bangun sahur, kita push, kita paksa diri kita dorong diri kita untuk bangun sahur, sholat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Yang mungkin kita bermalas-malasan tarawih, ada kesempatan ini, kita push diri kita dorong diri kita untuk melaksanakan ibadah tarawih. Nah, sebuah makna yang luar biasa dari sebuah judul pusrengnya tadi. Jangan lupa, kami sampaikan nanti ada sesi pertanyaan di akhir pembicaraan. Bisa kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian di kolom komentar. Nanti akan kami sampaikan kepada Ustadz Fahmi, dan insya Allah Ustadz Fahmi juga akan memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Insya Allah. Kemudian Ustadz, ini mungkin teman-teman dari Sekolah Adab ini juga ada waktu-waktu tertentu bagaimana atau kapan kalian harus melakukan pusreng, membuka HP, login, kemudian mencoba untuk pusreng. Pasti kalian juga mempunyai waktu-waktu tertentu, mungkin pagi hari kah, siang, sore, atau malam hari. Tapi di lain sisi, dalam pusreng diri kita, khususnya di bulan Ramadan juga, ada waktu-waktu tertentu kapan kita pusreng diri kita. Ada waktu-waktu tertentu doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar. Kalau kita ngomong pusreng ini kan identik dengan target saya harus sampai ke medical honor, sampai ke tingkatan misal dari warrior kemana, sampai ke legend, ke epic, dan teman-temannya itu semuanya yang suka Mobile Legend, bahkan sampai ada yang bling skinnya itu. Kalau kita tarik dalam kehidupan di bulan Ramadan, ada waktu-waktu tertentu yang mana kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misal, ketika kita sahur, kalau andai kata di bulan Ramadan itu nggak ada kalimat sahur, maka mungkin pengganti yang tepat adalah sholat
lail atau sholat qiyamul Ramadan atau sholat tahajud untuk mengganti sahur. Tapi berhubung sahur itu ada, Allah berkahi sahur itu, maka selipkanlah doa-doa di ketika kita sahur. Karena di sahur itu merupakan sepertiga malam. Dan ketika sepertiga malam, dalam beberapa riwayat itu, malaikat-malaikat itu juga menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hanya man shoma ramadhana, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sesungguhnya puncak dari puasa itu adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Yang jadi pertanyaan adalah, lebih utama mana Ustadz? Pusreng mengharap pahala Allah atau mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada yang menjawab juga, Ustadz, menurut saya itu penting dua-duanya. Oke. Tetapi puncak dari Ramadan itu sendiri, wahai hamba-hamba Allah, wahai sahabat-sahabat solih dan solihah, sekolah adab SD Muhammadiyah 20, dan termasuk wali murid, puncak dari Ramadan itu selain la'allakum tattaqun adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengejar pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejarlah dengan kalimat man shoma man qoma ramadhana, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek Gusti Allah niku sampun ridho, sudah ridho anak-anakku sekalian, maka Allah pasti akan ridho dengan doa-doa ampunan kita semuanya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu boleh. Atau doa mungkin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Boleh doa-doa yang disunah-sunahkan. Termasuk doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Puncak dari Ramadan selain la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, pusreng kita adalah menjadi puncak hakikat kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah doa dari sahur, kita ada dua waktu lagi, yaitu doa menjelang atau setelah minum 1 tegukan dan 3 kurma, atau mungkin takjil yang kita suap. Kita berdoa, dhahabatul ma'u wabtalladhi uruku wasyabatal ajru insyaallah. Ditambah lagi doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta doa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kita minta ridhomu ya Allah, wal jannah, dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Terus buat apa kalau adanya Ramadan terus kita masih fokus dengan HP saja, pusreng di HP saja, sedangkan kita nggak pernah pusreng diri kita? Maka anak-anak ada waktu, boleh kita main game, ada kalanya kita main game, ada kalanya kita harus pusreng terkait pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kalau kita siap pusreng di 1 hari bulan Ramadan, ternyata jam pagi waktunya kita bersekolah, maka pusreng itu kita harus jauhkan dulu. Pusreng kita saat ini adalah menuntut ilmu, belajar dengan guru-guru semuanya di sekolah. Setelah pulang dari sekolah, istirahat sejenak, sholat duhur di sekolah, setelah itu istirahat di rumah 1 jam misalkan. Habis sholat duhur, apa yang perlu kita lakukan? Jangan langsung main game dulu anak-anakku sekalian. Kalau kita mampu 1 juz Al-Quran kita baca, oke, itu lebih baik. Tapi kalau kita tidak mampu, boleh kita baca beberapa lembar yang ada di dalam ayat Al-Quran. Agar apa? Target-target kita itu juga mampu membaca ayat Al-Quran dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pusreng yang paling menarik adalah menyisakan waktu kita yang ada dari selepas sholat kita dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran semampu kita dulu. Baru nanti setelah sore ngabuburit, bolehlah ada waktu 1 jam atau setengah jam, mungkin 1 pertandingan pusreng atau mungkin yang lainnya, itu nggak apa-apa. Sambil menunggu berbuka ngabuburit. Daripada nanti ngabuburit yang tidak benar, mending digunakan untuk itu juga nggak apa-apa. Menurut saya. Gitu Ustaz Erik. Monggo. Barangkali ada yang mau diskusi, itu lebih menarik. Oke. Nah ini ya teman-teman. Pokoknya tema kita Kalam Ramadan sesi 2 atau jilid 2 pada hari ini adalah terkait pusreng. Kita tidak lepas dari kata yang namanya pusreng. Barusan juga disampaikan oleh Ustaz Fahmi bagaimana atau kapan waktu-waktu pusreng terbaik.
dan di mana saja. Semuanya barusan sudah dikupas, dijelaskan secara detail sama narasumber kita yaitu Ustadz Fahmi Aziz. Nah, mungkin teman-teman yang Mobile Legend lovers ya, yang bangun tidur langsung lihat HP untuk buka Mobile Legend, siang hari pun begitu, sore hari pun sama, bahkan sampai menjelang tidur pun dia harus main game dulu. Tidak bisa tidur tanpa harus main game dulu. Nah, ini sebuah kebiasaan yang mungkin apa Ustaz ya? Kurang ya? Mungkin harus ada edukasi dari orang tua juga. Untuk Mungkin pembatasan waktu. Nah, boleh pembatasan saja bermain waktu. game, tapi bermain game-nya akan menjadi dampak buruk ketika sampai berlebihan waktunya. Iya. Mungkin larut Benar. malam sampai menjelang dini hari dia baru bisa tidur, yang akhirnya Sahurnya susah. atau mungkin ketika di luar bulan puasa dia telat bangun subuhnya, akhirnya dampak kepada ketika masuk kelasnya dia bermalas-malasan dan lain sebagainya. Oke Ustaz, sekarang karena udah ada pertanyaan masuk, Alhamdulillah. saya bacakan Ustaz. Monggo teman-teman pemirsa semuanya yang masih live atau masih stay tune di channel kita, di live Instagram kita, segera tuliskan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya di kolom komentarnya. Pertanyaan masuk pertama Ustaz dari @agilragil. Bagaimana tips untuk melawan rasa malas ketika beribadah yang kadang-kadang suka hadir Ustaz? Monggo jawabannya Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata malas itu merupakan ujian terbesar menurut saya seluruh umat manusia sih. Tidak hanya orang-orang yang beriman saja. Maka kalimat pusreng itu benar untuk melawan kalimat malas. Karena kenapa? Kita disuruh ada sunnah yang sering harus kita lantunkan menurut saya. Kita doakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Jadi doa itu salah satunya adalah meminta doa agar dihindarkan dari rasa malas. Malas itu semua manusia, baik itu agama apapun, baik itu kulit apapun, baik itu orang manapun, dari penjuru dunia manapun, pasti mereka memiliki malas. Cuman kalau Ustadz ada tips, kalau Ustadz ya, tips Ustadz untuk menghindari malas ya memang melawan matanya, melawan dirinya untuk apa ya, lebih semangat lagi dalam artian gini. Kalau misalkan mau baca Quran, kok ternyata gangguannya adalah HP, maka HP-nya itu harus ditaruh jauh-jauh biar nggak kelihatan mata kita, nggak kelihatan di sekitaran kita, maka taruh jauh-jauh. Syukur-syukur entah ditutupin apa, sehingga apa, Mas Ragil teralihkan, kesibukan teralihkan. Ada lagi misal mau ibadah sholat zuhur dengar adzan, kok ngantuk, males misalkan, ya ayo kita paksa, ayo kita up diri kita bahwasanya panggilan Allah itu merupakan ibadah yang agung kepada hamba-hambanya. Kenapa kok demikian? Karena sholat itu merupakan bagian tiang agama. Kalau tiang agama saja kita nggak dirikan, bagaimana mendirikan kehidupan kita? Bagaimana mendirikan melawan nafsu kita? Lah, malas itu merupakan hawa nafsu yang perlu dilawan. Kalau malas udah dalam diri kita semuanya, untuk anak-anakku sekalian dan para wali murid, saya meyakini penyakit yang paling ditakuti oleh hamba-hamba Allah itu salah satunya adalah penyakit malas dan pikun. Karena orang-orang yang sering malas, maka dia pasti akan timbul yang namanya pikun. Karena tidak mengingat, tidak mau belajar, tidak mau pusreng. Jadi itu Mas Ragil. Jadi silakan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kasal. Kalimatnya itu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ghalabadid daini wa qahrir rijal. Itu doanya untuk menghindari dari sifat malas. Jadi sifat malas itu ketika Ramadan itu dapat diukur ketika kita satu, bangun sahur, kira-kira bisa apa tidak. Setelah bangun sahur, kita itu malasnya apa? Tidur lagi atau langsung disambung sholat subuh. Lah biasanya kalau habis sholat subuh ini, itu yang berat-beratnya Ustaz Erik. Ya, betul, Ustaz. Kalau nggak ketiduran, ya
Syukur-syukur kalau kita masih mau membaca Al-Quran, entah itu 2 lembar, 3 lembar, sih baik. Terus itu tidur, oke, nggak apa-apa. Tapi habis sahur, tidur lagi, sholat subuhnya telat, nah itu yang bahaya. Itu malas banget, malas. Itu yang agak berat. Ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah, ayo kita gerak. Ayo kita gerak, sehingga apa? Nanti waktu di sekolah mungkin agak-agak ngantuk, bisa istirahat di jam istirahat. Itu yang kita bisa maksimalkan. Barangkali itu ya, Nak Ragil. Terima kasih. Terima kasih banyak Tommy atas jawabannya. Insya Allah sangat jelas ya. Bahkan tadi juga disampaikan doa-doanya supaya kita terhindar, dijauhkan dari rasa malas tersebut. Karena dampaknya sangat luar biasa ketika kita sudah malas melaksanakan ibadah, akhirnya nanti berkelanjutan kita mudah untuk pikun, lupa diri kita. Karena tadi itu sebabnya dari malas, kita pelihara, kita biarkan, kita tidak mempush diri kita untuk lebih giat lagi, bersemangat lagi dalam beribadah, sehingga rasa malas terus menghantui kita, terus mengikuti kita, baik di puasanya, di bangun sahurnya, di waktu berbuka puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan masuk lagi. Alhamdulillah. Dari Tau'an Mubarak. Bagaimana membedakan antara peningkatan diri yang ritualistik atau sekedar mengejar target ibadah dengan peningkatan yang benar-benar transformatif, membentuk akhlak dan kesolehan? Monggo. Ya, terima kasih Ayanda atau Ustadz Toan. Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi bagaimana membedakan spiritual yang hanya mengejar ibadah-ibadah tertentu saja, tapi belum sampai ke tingkatan transformatif dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk membedakan itu adalah bagaimana orang tua, bagaimana seorang guru bekerja sama bersama-sama menciptakan anak, mewujudkan anak yang soleh dan solihah tadi dengan cara bagaimana sih Nak ketika kamu membaca ayat Al-Quran ini terus bisa kamu terapkan seperti halnya guru-guru kita terdahulu. Contoh misalkan Haji Ahmad Dahlan. Apa Haji Ahmad Dahlan itu implementasinya hanya sekedar ibadah membaca Al-Quran saja? Tidak. Saya rasa transformasi yang dilakukan Haji Ahmad Dahlan adalah membumikan, membudayakan etos-etos yang ada dalam surat Al-Ma'un. Sehingga apa? Berdiri yang namanya penyantunan anak yatim melalui ayat-ayat Al-Quran. Dengan kalimat juga, wal takum minkum ummatun yad'u ilal khair. Itu merupakan transformasi dari Haji Ahmad Dahlan. Lah, persoalan yang ada, sampai detik ini, kita masih terjebak bahwasanya anak itu hebat ketika saya mengapresiasi seluruh siswa-siswa kami, seluruh anak didik kami yang sudah menghafalkan beberapa juz, bahkan sampai 30 juz. Tapi apakah dari 30 juz itu mereka mampu memahami ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Jangan-jangan hanya sekedar menghafal, belum sampai diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Misal, kalau kita ketemu dengan kalimat ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff. Itu menurut saya pembeda yang luar biasa. Itu dalam satu ayat atau 2 ayat yang saya baca tadi. Pembedanya adalah ketika anak-anak itu hanya sekedar mentargetkan spiritual saja, ya cukup hanya membaca ayat saja. Tapi kalau dipahami dengan detail bahwasanya ayat ini menerangkan seorang anak yang taat kepada orang tuanya, beliau akan membaca. Jangankan membantah dengan kalimat gak mau. Mengucapkan kalimat saja, itu sudah dihindari. Itu bagian dari pembedaan. Jadi, kualitas ibadah yang ada di Ramadan ini menentukan hasil. La'allakum tattaqun beneran. Apakah kita hanya sekedar kewajiban saja karena kita merupakan hamba Allah yang mempunyai rukun Islam tadi, ataukah benar-benar berpuasa seluruh panca indera kita ini? Maka hakikat puasa itu bukan menahan lapar, menahan lisan dan perut saja, tetapi bagaimana menahan semua panca indera yang ada, itu ikut berpuasa. Dan ini menurut saya Said Nursi yang di dalam kitab Rosailun Nur. Bagaimana mata kita ini beribadah pula. Nah, dalam ayat 183 sampai 87 itu dijelaskan. Setelah kutiba alaikumusiyam ayyama ma'dudah di ayat ke-87 itu kan dijelaskan 86 kan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lah Qur'an ini sudah didesain hudal linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Maksudnya apa?
Al-Quran itu bukan sekedar pembaca saja, tapi sebagai pembeda. Setelah kamu membaca Al-Quran, setelah kamu melakukan peribadatan, maka konteksnya adalah kita bisa membedakan ibadah wajib yang mana berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan sosial kita. Ada yang ibadah yang khusus untuk kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncaknya di situ pembedanya. Nah, kalau puasa hanya sekedar kita untuk menahan lapar, haus, saya rasa semuanya orang mampu. Semua orang mampu, tapi apakah orang itu akan mampu ketika berpuasa tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti hati-hati saudaranya? Jadi itu menurut saya, kalau nanti ternyata kok kurang sependapat atau kurang mantap jawabannya, mungkin kita nanti bisa sambung lagi satuan. Masya Allah, luar biasa jawaban yang diberikan, yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau yang ditanyakan oleh para penanya, para sahabat pemirsa yang sedang menonton, menyaksikan langsung live Instagram di channel Instagram Sekolah Adab Surabaya. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, mungkin ada sebelum nanti kita akhiri Ustadz ya, ada kata-kata motivasi atau pesan-kesan khususnya terhadap untuk anak-anak kita sekarang Ustadz, anak SD Muhammadiyah 2 Surabaya dimanapun berada, khususnya juga yang sedang menonton live Instagram pada sore hari ini. Monggo Ustaz. Untuk sahabat-sahabat semua yang di rumah, sahabat-sahabat anak-anak soleh sekolah SD Muhammadiyah 2 Surabaya, Kak Fahmi sangat apresiasi, sangat senang sekali ketika ada kalimat-kalimat yang menarik, khususnya adab. Karena bagi Kak Fahmi, karena Kak Fahmi juga dilahirkan dari seorang ibu dan juga dididik dari seorang ayah, maka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga hormat dan patuh kepada orang tua. Maksudnya apa? Kalimat yang sampai hari ini Kak Fahmi pegang adalah salah satu hadis dari Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu an, sa'altu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin ahabbu ala Allahi azza wa jalla ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallu ala waqtiha, summa ayu Rasulullah birrul walidain, summa ayu Rasulullah jihadu fisabilillah. Maka 3 amalan yang paling dicintai Allah itu salah satunya yang pertama, shollu ala waqtiha. Kembali lagi saya tegaskan, sholat dan sholatlah. Karena kenapa? Itu merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa kok paling dicintai? Ingat, sholat itu bisa mencegah diri kita dari kemungkaran, bisa meng-up diri kita dari kemalasan, bisa meng-up diri kita dari kemaksiatan, dan bisa meng-up atau bisa push diri kita dari sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita semuanya. Dan termasuk kita mendirikan tiang-tiang agama. Ketika anak-anak kita besok sudah berani meninggalkan sholat, mohon maaf, kita tidak akan pernah mendapatkan kalimat anak yang soleh dan solihah. Kita tidak akan pernah mendapatkan kalimat yang namanya anak-anak birrul walidain, hormat dan patuh kepada orang tuanya. Maka sholat itu merupakan cerminan hidup, sholat itu merupakan tiang agama, sholat itu merupakan miftahul jannah atau kalimat pembuka pintu surga. Kita puasa 1 bulan penuh, kalau kita nggak sholat seperti ember yang bocor, kita isi penuh, bocor lagi. Selamanya akan gitu, jadi pahala kita akan terbuang, tiang agama kita akan roboh. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid, dan juga ustadz-ustadzah yang kami hormati, yang perlu kita garis bawahi, termasuk saya, kita sabar dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Kita ikhtiarkan. Kita ingat bahwasannya mengajak anak-anak untuk sholat itu memang berat. Ujiannya berat sekali. Entah kalau di kami mungkin si nego pak, si sabar. Oke. Kita tunggu. Nggak apa-apa kita tunggu. Namanya kita mengajak. Dan ending akhirnya adalah ketika kita sudah berhasil mengajak anak-anak kita sholat, setidaknya kita juga ikut sumbangsi menegakkan kalimat tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bermimpi hidup dengan itu dan meninggal dengan kalimat itu. Maka kalimat jihad yang paling tinggi adalah
bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, Ustadz Erik. Monggo. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fahmi atas ilmunya yang disampaikan, yang disaringkan kepada kita semuanya, kepada para pemirsa Sekolah Adat SD Muhammadiyah Surabaya, dan juga serta jawaban-jawaban yang begitu menarik yang telah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para penonton setia live Instagram Sekolah Adat Surabaya. Baik Ustadz, dari sebuah judul yang begitu menarik, sangat menarik, push rank diri di bulan suci. ya. Semoga anak-anak semuanya termotivasi, tidak hanya sekedar Amin. push rank dirinya, gamenya saja. Tapi ingat, di bulan suci ini kita belum tentu ketemu di bulan suci, bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka kita gunakan, kita push rank diri kita sebaik mungkin sampai benar-benar apa Ustaz, batasan paling tinggi itu dalam game Mobile Legends. Mythical Honor. Sampai di Mythical Honor, pokoknya sampai level tertinggi. Nah, Sepertinya itu. Kita push rank terus. Ya. Setiap Jangan-jangan hari. habis ini mau ada yang tukaran akun ini. Maksudnya minta user ini habis ini. Boleh nanti langsung dikontak Ustadz Fahminya. Begitu Ustadz, terima kasih banyak Sama-sama. semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga semuanya apa yang kami sampaikan, apa yang kalian dengar semuanya juga pada sore hari bermanfaat untuk Amin, kita amin. semuanya. Amin ya Allah. Sampai Amin. ketemu di Kalam Ramadan Jilid 3. Kapan Ustadz? Nanti akan kami share poster atau flyernya. Kita akan ajak kalian semuanya berlabuh ke tempat yang lainnya lagi. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Sampai ketemu di lain hari. Sama-sama. Semoga kami juga sehat selalu, lancar Amin. selalu rezekinya, dan semuanya untuk amal ibadah kita, Diterima. puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.